Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya dan bangga bisa diundang di acara ini. Dan ini juga sebetulnya pas dengan penelitian yang sedang saya kembangkan di ITB tentang nutrigenomics. Hanya modelnya itu bukan human gitu ya. Saya menggunakan ikan sebagai hewan model untuk penelitian nutrigenomics ini. Nah, kemudian saya juga berbahagia kita semua masih dalam keadaan sehat walaupun dalam masa pandemi COVID-19 sampai saat ini yang kita tidak tahu sebetulnya ini akan berakhirnya sampai kapan. Oleh sebab itu materi tentang gizi ini penting karena yang bisa kita lakukan itu pada saat ini hanya pencegahan gitu ya. Jadi vaksinnya belum ada, kemudian juga belum tentu bisa berhasil dengan baik gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah mungkin dari segi nutrisinya ini bagus kan. Nah, saya sendiri Indra Wibowo termasuk di dalam research groupnya kalau di ITB atau di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayat ini termasuk di fisiologi, perkembangan hewan dan sains biomedika. Kami terdiri dari beberapa pakar yang bergerak di bidang sains biomedika, ada yang dari neuroscience, kemudian stem cells, kemudian ada toksikologi dan juga ada penyakit-penyakit genetik tertentu. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit overview tentang apa sih nutrigenomics itu, gitu ya. Bagaimana ini bisa penting untuk Bapak Ibu yang sekarang berada di Asosiasi Dietitian Indonesia, gitu. Jadi mungkin saya harusnya memberikannya dengan sangat global dan semoga bisa dimengerti. Dan saya mohon maaf juga ini slide saya semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi nanti misalnya ada yang miss atau yang kurang paham bisa ditanyakan kembali pada saat sesi tanya jawab. Saya juga minta maaf nih karena rumahnya di pinggir jalan, jadi mungkin nanti ada sari roti yang akan bunyi gitu yang jualan-jualan gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau ada suara-suara yang aneh, saya akan di mute dulu. Oke. Nah, tidak berpanjang lebar, saya akan mulai materi saya. Jadi yang pertama adalah sebetulnya jadi nutrigenomics atau terdiri dari dua kata, nutritional and genomics. Para ahli biasanya bisa memberikan istilahnya nutrigenomics ataupun nutritional genomics. Ini adalah ilmu yang baru, termasuk di bidang bioteknologi ataupun biologi, bahkan di nutrition and health juga. Nah, beberapa banyak tetap saja slim. Mengapa beberapa mencit ini saudaraan gitu ya. Jadi secara genetik mereka sama dan umurnya sama. Tapi mengapa mereka bisa berbeda? Yang kanan ini adalah keturunan yang normal, di mana ibunya dari yang sebelah kanan ini diberi prenatal diet dulu, yaitu turunan folat dan segala macam. Jadi warnanya lebih menyerupai mencit atau tikus itu sendiri, gitu ya. Sedangkan yang kiri ini adalah keturunan dari ibu yang tidak diberi makanan folat, gitu, atau tidak diberi donor metil seperti folat dan homocysteine. Nah, keturunan-keturunan dari ibu yang tidak diberi makan metil donor ini ternyata mempunyai kecenderungan untuk menjadi lebih besar, obes, dan juga susceptible atau rentan terhadap diabetes, bahkan juga tumor. Ya.
Nah, jadi dari sini mungkin bisa disimpulkan, Bapak Ibu pasti bisa menjawabnya, gitu ya. Mengapa ini bisa terjadi? Saya sebutkan bahwa perlakuannya adalah dengan dan tanpa metil donor atau folate suplement. Jadi ya betul bahwa diet itu bisa menyebabkan dramatical difference. Oke, jadi diet itu bisa menyebabkan dramatical difference. Nah, selain itu, secara umum bahwa kedua animals ini kemungkinan mempunyai biochemical processes yang berbeda, metabolic processes yang berbeda di dalam tubuhnya, gitu. Jadi secara umum fisiologi suatu organisme juga manusia itu dipengaruhi berbagai macam proses-proses biokimia, di mana juga pasti sebagian dipengaruhi oleh genotip dari itu pasti akan berperan. Nah, fisiologi dari organisme ini sekali lagi saya tekankan bahwa berhubungan dengan biological processes dan levelnya itu secara individu. Saya, ibu, bapak, gitu ya, itu pasti akan berbeda-beda biochemicalnya. Oleh sebab itu, biochemical individuality ini merupakan pilar utama untuk nanti bapak ibu yang berada di sahabat ASDI, gitu ya, tadi kata Bu Nita, yang akan mempraktekkan dietitian, jadi bisa memberikan precision functional medicine. Ini sebetulnya inti yang akan kita bahas nanti. Okay. Jadi dari dua hewan ini sudah dipublikasikan, ya, bahkan ada di Nature dan juga ada di majalah populer New Scientist, bahwa apa yang dimakan oleh ibu itu akan membuat bapak ibu sekarang ini seperti apa, gitu ya. You are what your mother ate, atau mother's diet bisa mengubah warna dari bulu hewan yang tadi saya sebutkan. Okay. Nah, kedua hewan ini kita sebut agouti mouse, gitu ya. Agouti mouse ini yang normal warnanya coklat, kalau yang obes itu warnanya kekuningan, sehingga bagus sekali untuk melihat studi tentang nutrition. Okay. Nah, dari sini pasti juga ada pertanyaan, gitu kan, bahwa mengapa ini bisa terjadi? Apa yang sebetulnya menyebabkan hal ini bisa terjadi pada kedua tikus ini? Nah, ini tidak lain karena adalah makanan yang dimakan oleh ibu itu kemudian bisa mempengaruhi ekspresi gen. Oke, ini ekspresi gennya. Oke. Dari ekspresi gennya ibu dulu, baru kemudian ke ekspresi gen anak-anaknya, gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu ekspresi gen secara general saja. Saya tidak akan secara detail. Nanti waktunya juga takutnya kurang, gitu ya. Nah, jadi tadi ada beberapa frase kalimat mungkin yang menarik, yaitu you are what you eat. Mungkin yang biasanya Bapak Ibu kenal, gitu ya, apa yang Anda makan yaitu yang akan jadi Anda, gitu ya. Tapi sekarang ada juga yang disebutnya you are what your mother ate. Ya, jadi apa yang ibu makan ya anak-anaknya. Apa betul seperti itu? Apa buktinya? Nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang ekspresi gen, saya kembali lagi ke definisi tentang genomics dan genetics. Kalau genetics itu adalah studi atau ilmu yang mempelajari tentang gen dan bagaimana cara penurunan gennya itu. Ya, biasanya kalau genetik itu memang kecenderungannya kita mempelajarinya di single genes, gitu ya. Congenital disorder seperti cystic fibrosis, kemudian ada PKU, muscular dystrophy, kemudian ada hemofilia, thalassemia, kemudian ada sickle cell anemia dan seterusnya. Itu yang biasanya kita pelajari di genetics. Sedangkan genomics itu lebih luas lagi, yaitu studi tentang gen, fungsi dari gennya itu seperti apa,
dan bahkan interaksinya antara satu gen dengan gen yang lain, dan juga interaksi antara gen dengan environment atau lingkungan. Ya, jadi banyak sekali contoh-contohnya yang nanti mungkin akan saya perlihatkan sedikit saja. Contohnya yaitu mungkin ada yang disebutnya MTHFR, kemudian ada yang disebutnya epigenetics. Nah, ini adalah kajian yang nanti akan saya jelaskan di akhir slide saya. Nah, apa sih sebetulnya ekspresi gen itu? Ekspresi gen itu biasanya diidentikan dengan proses yang terjadi di dalam sel, ya, terutama di dalam sel, karena level ekspresi gen itu biasanya level sel, yang terdiri dari beberapa proses yang disebutnya transkripsi dan translasi, dan beberapa proses-proses yang lain yang saya tidak akan jelaskan di sini. Oke. Nah, bagaimana suatu informasi genetik ini bisa sampai ke keturunan, itu yang kita sebutnya sebagai central dogma molecular biology atau central dogma genetic information. Namanya juga central dogma, itu pasti harus seperti itu, mau hewannya apapun gitu ya, mau manusia, mau tikus, mau ikan, mau ubur-ubur dan seterusnya, itu central dogma molecular biology-nya sama, yaitu bahwa informasi genetik itu mengalir dari DNA ke RNA melalui proses yang disebutnya transkripsi. Kemudian dari informasi genetik berikutnya yaitu dari RNA ke protein yang disebutnya translasi. Ada satu proses utama lagi, bahwa ketika suatu individu itu mau diciptakan atau dihasilkan, maka sel anakannya harus menggandakan DNA-nya dulu, yang kita sebutnya sebagai replikasi. Oke. Nah, modifikasi dari central dogma molecular biology ini yang kita sebut karena ada beberapa organisme ternyata tidak mengikuti central dogma molecular biology ini dari DNA, RNA, protein, karena genomnya adalah RNA. Contohnya adalah virus, ya, yang kita sebut sekarang corona, COVID-19, walaupun bukan dikategorikan sebagai genetik. Semua materi segala sesuatu yang mempunyai materi genetik harusnya mengikuti central dogma molecular biology ini. Nah, COVID-19 virus itu mempunyai genomnya yaitu RNA. Namun, ketika ingin dijadikan suatu protein, tetap saja RNA-nya itu akan dibuat menjadi DNA, yang disebutnya sebagai reverse transcription prosesnya, atau transkripsi berbalik. Ya, jadi dari RNA dibuat DNA. Setelah dari DNA, kemudian tetap saja central dogma molecular biology itu tetap saja terjadi gitu. Jadi dari DNA kemudian ke RNA ke protein. Nah, protein inilah yang akan melakukan fungsinya kan gitu. Ya, walaupun beberapa RNA mempunyai fungsi tertentu ya. Ada yang sebagai enzim, ada sebagai molekul-molekul pembawa dan seterusnya. Tapi in general di dalam tubuh kita protein inilah yang merupakan produk fungsional terakhir yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Nah, itu mungkin sedikit tentang gene expression. Jadi untuk nutrigenomik sendiri levelnya nanti ada di beberapa tempat, gitu ya. Levelnya nanti ada di beberapa tempat. Ada yang nutrisi atau diet atau bioactive compounds yang mempengaruhi di level DNA, ada yang mempengaruhi di level RNA, atau ada beberapa bioactive compounds yang mempengaruhi protein. Nah, itu nanti juga akan saya jelaskan. Nah, tidak hanya biochemical processes yang membedakan antara satu individu dengan individu yang lain. Ternyata ada konsep penting yang lain yang membedakan antara satu individu dengan individu yang lain. Bahkan antara identical twins yang disebutnya sebagai single nucleotide polymorphisms. Oke, ini adalah major atau variasi utama polimorfisme, variasi utama yang menyebabkan seseorang itu mempunyai biochemical yang berbeda-beda. Gitu ya.
Nah, bagaimana kita tahu bahwa single nucleotide polymorphisms ini menyebabkan seseorang kalau misalnya memperoleh asupan vitamin A itu bisa cepat sembuh, yang satunya enggak, gitu ya. Ya, salah satunya karena ini yang disebutnya single nucleotide polymorphisms. Dari mana asalnya? Jadi tahun 1993-an itu di Amerika dan di Eropa sedang mengembangkan yang disebutnya Human Genome Project. Ya. Human Genome Project ini berlangsung dari tahun 90-an sampai 2003, yang tujuannya adalah menentukan complete sequence human genome. Ya, jadi kromosom 1 sampai kromosom seksnya itu semuanya sudah dipetakan, sequence-nya sudah dilihat, gitu ya, sudah ada sampai sekarang. Oke. Kemudian yang lain adalah dari Human Genome Project ini tujuannya adalah mengkarakterisasi gen-gen apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa mempunyai penyakit genetik. Oleh sebab itu perlu karakterisasi single gene disorders. Ini gampang kalau single gene disorders. Tapi ternyata Human Genome Project in the future atau sampai sekarang saat ini karakterisasi dari multiple gene disorders itu juga diteliti. Oke. Nah, dari sinilah kemudian berkembang suatu keilmuan baru atau teknologi baru yang disebutnya omics, yang ada di kata-kata genomics, yang ada di kata-kata nutrigenomics. Oke. Nah, omics teknologi ini at least ada 4 yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dan orang-orang untuk mempelajari secara spesial tentang nutrisi and health, yaitu genomics, transcriptomics, proteomics, dan metabolomics. Sebenarnya ini sama-sama saja, istilah-istilahnya enak untuk menghafalkan. Kalau genomics berarti di level DNA, keseluruhan gen yang ada di dalam suatu individu kita sebutnya genom. Ilmunya adalah genomics. Sedangkan keseluruhan RNA atau transkrip yang ada di suatu individu kita sebutnya transkriptom. Itu bendanya. Sedangkan ilmunya kita sebutnya transkriptomics. Berikutnya yaitu proteomics, sama. Keseluruhan protein yang ada di dalam suatu individu disebutnya proteom. Sedangkan ilmunya yang mempelajari tentang protein ini yang ada di dalam suatu individu disebutnya proteomics. Dan yang terakhir adalah metabolomics, yaitu keseluruhan metabolit yang kita sebutnya metabolom dan ilmunya disebutnya metabolomics. Saya akan kembali lagi ke sini nanti. Oke. Nah, balik lagi ke genetic variation. Apa sih sebetulnya genetic variation? Nah, genetic variation ini adalah sebetulnya variasi yang terjadi di level individu, gitu ya. Perbedaan urutan DNA. Apa itu urutan DNA? Nah, nanti saya jelaskan. Oke. Perbedaan urutan individu, urutan DNA pada suatu individu dibandingkan dengan individu lain yang biasanya bisa kita analisis dalam satu populasi. Oke. Genetic variation antara individu itu berada di level nukleotida di genom kita. Oke. Sumber variasi yang utama itu adalah mutasi. Oke. Jadi jangan dipikir bahwa yang kita tidak ada mutasi di dalam tubuh, itu ada, gitu ya. Nah, itu terjadi pada saat entah nanti pada saat pembentukan germ cells, ya, sel germa, sel kelamin, ya, sel sperma dan sel telur, ataupun nanti bisa juga sumber variasi ini terjadi pada saat rekombinasi. Oke, rekombinasi, ya, pada saat fertilisasi, ya, pada saat fertilisasi itu kan nanti terjadi penggabungan antara genom dari ibu dan genom dari bapak. Nah, di situ juga nanti akan terjadi recombination. Pada recombination juga sebetulnya yang utamanya terjadi pada saat meiosis, ya, proses meiosis. Oke, nah, bahas tentang mutasi karena ini berhubungan sekali dengan yang kita sebut sebagai single nucleotide polymorphism tadi, atau kita bisa baca sebagai SNPs. Oke. SNPs
Jadi ini adalah variasi pada single posisi tunggal urutan DNA di antara suatu individu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat urutan DNA, struktur dari DNA itu seperti apa? DNA kita di dalam tubuh itu strukturnya yaitu antiparalel. Ya, jadi yang yang ada garis putus-putusnya, yang ada garis putus-putusnya itu akan mengarah ke bawah, sedangkan yang dari bawah yang ada hidrogen bonds-nya itu adalah yang sebelah kanan, dimulainya dari sebelah kanan. Jadi cara bacanya yaitu kalau dari atas yang untai yang kiri CAGT, sedangkan yang sebelah kanan kita bacanya ACTG. Oke. Ini adalah double stranded DNA. Nah, yang disebut sebagai nukleotida itu yang mana? Yang di single nucleotide polymorphisms itu adalah yang diberi tanda putus-putus, yang terdiri dari fosfat grup dalam bentuk bulat, kemudian gugus gula dalam bentuk yang segi 5 itu, kemudian basanya yaitu C gitu ya. Okay. Ada satu perbedaan antara satu human dengan human yang lain, ini yang kita sebutnya variasi. Okay. Nah, variasi ini atau SNPs ini adalah tipe genetic variation yang common di manusia, populasi manusia, dan terjadi setiap 1000 nukleotida. Terjadi satu perbedaan nukleotida, ya, single nucleotide polymorphisms. Jadi genom kita tuh panjang sekali. Secara kasar kita bisa mempunyai 4 sampai 5 juta SNPs di genom manusia. Nah, saya mungkin akan agak cepat gitu ya. Jadi beberapa SNPs ini juga diasosiasikan dengan beberapa penyakit, ya, seperti sickle cell anemia, beta thalassemia, cystic fibrosis, dan seterusnya. Nah, mutasi-mutasi ini bagaimana terjadinya? Ada yang mutasi itu tidak menyebabkan penyakit, kita sebutnya sebagai synonymous atau silence. Ada yang bisa menyebabkan penyakit, itu antara nonsense ataupun missense. Ini bisa menyebabkan penyakit karena harusnya dibaca terus, ternyata ada stop. Atau asam aminonya bisa berubah dari lisin menjadi arginin atau dan seterusnya, sehingga bisa mengganggu pembentukan protein dan proteinnya tidak berfungsi dengan baik. Apa sih buktinya? Walaupun saya tadi sudah memberikan contohnya, yaitu adanya lactose intolerance di dunia ini itu disebabkan karena single gene disorders ataupun PKU. Nah, untuk beberapa complex condition itu juga terjadi, gitu ya. Tapi saya tidak akan membahas ini karena terlalu kompleks. Jadi contoh bukti bahwa memang SNPs itu berperan di dalam suatu penyakit atau menyebabkan perbedaan atau variasi di dalam suatu populasi, itu karena SNPs ini, yaitu contohnya lactose intolerance. Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu lactose intolerance itu seperti apa. Jadi kalau normal lactose digestion itu laktose diubah katalis oleh laktase menjadi glukosa. Kalau yang laktos intoleran itu laktos kemudian individu tersebut tidak mempunyai laktase, sehingga laktos ini akan difermentasi menjadi asid dan gas. Oleh sebab itu pasti akan menyebabkan penyakit. Di Eropa itu relatif normal laktosnya, tapi di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara itu kita sebetulnya adalah laktos intoleran. Genotipnya apa? Ternyata yang laktos intoleran itu adalah CC, sedangkan laktos intoleran CT, dan laktos intoleran itu juga bisa TT. Ya, jadi ini bukti bahwa SNPs itu bisa menyebabkan perbedaan di dalam suatu populasi. Oke. Nah, itu yang terpenting yang harus dipegang dulu konsep tentang variasi genetik sebelum kita masuk ke nutrigenomics. Nah, apa itu nutrigenomics atau apa itu nutritional genomics? Jadi ada beberapa, sebelum saya masuk untuk lebih dalam, jadi kita lihat dulu definisi-definisinya.
Nutritional genomics itu bisa terdiri dari beberapa macam istilah yang disebutnya nutrigenetics, nutrigenomics, dan nutritional epigenomics. Kalau nutrigenetics itu adalah genetik variasi genetik yang mempengaruhi respon terhadap metabolisme nutrien pada status kesehatan atau beberapa penyakit. Gitu ya. Jadi yang saya sebutkan tadi seperti laktos intoleran itu disebutnya nutrigenetics. Oke. Jadi karena ada satu mutasi, maka orang-orang tertentu tidak bisa minum susu misalnya. Nutrigenomics itu adalah interaksi dan sinergi between dietary components and the genomes. Artinya apa? Bahwa ketika Bapak Ibu makan sesuatu, maka akan terjadi perubahan ekspresi gen di dalam tubuh. Yang paling enak itu adalah walaupun ekstrim ini ya, ketika ada yang tidak bisa makan pedas, kemudian makan pedas, beberapa jam kemudian perutnya langsung mengalami sakit, gitu ya, diare dan seterusnya. Itu adalah nutrigenomics. Makanan mempengaruhi biochemical dan ekspresi gen dari tubuh. Sedangkan nutritional epigenomics ini adalah diet mempengaruhi perubahan ekspresi gen, tapi tidak mengubah sequence DNA-nya. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan. Oke. Nah, ini untuk lebih memahaminya lagi, kalau nutrigenetics itu adalah gen, itu akan mempengaruhi bagaimana Bapak Ibu akan merespon terhadap makanan, sedangkan nutrigenomics itu apa yang Bapak Ibu makan itu akan mempengaruhi bagaimana gen itu bisa behave. Gitu. Nah, saya akan skip yang ini contoh-contohnya, nanti kalau misalnya butuh penjelasan lebih lanjut saya akan jelaskan. Oke. Jadi mengapa kita ingin mempelajari nutrigenomics atau nutrigenetics? Ya. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara gen dan nutrisi, atau mempelajari bagaimana perbedaan makanan, gitu ya, diet, dapat berinteraksi dengan gen-gen tertentu dan bisa menimbulkan resiko penyakit tertentu seperti diabetes tipe 2, obesitas, penyakit jantung, atau beberapa kanker. Okay. Nah, sebetulnya seperti yang sudah dijelaskan atau disebutkan oleh Ibu Ice tadi, disambungkan bahwa tujuannya yaitu untuk personalized nutrition strategy, sehingga kita bisa mengoptimalkan kesehatan, atau at least kita juga bisa mencegah penyakit-penyakit atau menggunakan personalized diet untuk mencegah bahkan untuk menilai munculnya suatu penyakit. Nah, kalau hubungan antara nutrition and health itu kan pasti untuk mengoptimasi dan memaintain human health, termasuk wellness dan seterusnya. Okay. Jadi ini sebetulnya tujuan utamanya. Okay. Nah, di dalam tujuan tadi sudah disebutkan ada nutrition and gene interaction. Saya sudah menjelaskan tentang genetic variation, SNPs. Nah, ada dua istilah yang lain, yaitu direct interaction. Interaction itu ada bisa direct interaction dan juga epigenetic interaction. Oke. Direct interaction itu artinya apa? Jadi bahwa suatu nutrisi itu ketika masuk ke dalam, atau bioactive compounds ketika masuk ke dalam sel, itu dia bisa berikatan dengan reseptornya atau bisa berikatan dengan yang disebutnya faktor transkripsi. Faktor transkripsi ini sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah suatu protein yang bisa membantu mengatur ekspresi suatu gen. Ketika Bapak Ibu makan nutrisi tertentu, maka dia akan menempel pada reseptornya, tergantung pada nutrisinya. Kalau nutrisinya itu dari golongan lipid, maka dia bisa langsung masuk ke dalam sel. Tapi kalau dari golongan protein ataupun dari golongan makromokro yang lain, maka reseptornya ada di permukaan sel. Nah, dengan menggunakan jalur pathway tertentu secara molekuler, maka
nutrisi-nutrisi ini nanti bisa mengaktifkan transcription factor atau faktor-faktor transkripsi sehingga bisa mengaktifkan transkripsi gen-gen tertentu yang kemudian sel atau tubuh kita akan bereaksi. Beberapa contoh faktor transkripsi yang sudah dipelajari yang bisa diaktifkan oleh nutrien yaitu misalnya PPAR, ya, SREBP itu bisa diaktifkan oleh golongannya lemak. Kalau karbohidrat itu bisa mengaktifkan atau glukosa itu bisa mengaktifkan faktor transkripsi yang disebutnya SRBP, CHREBP dan seterusnya. Begitu pula mikronutrients atau other food compounds. Jadi faktor transkripsi ini adalah direct interaction ya nutrisi and genes. Ya. Nah, saya sudah menyebutkan tadi di awal penjelasan saya tentang ekspresi gen bahwa nutrisi ini bisa mempengaruhi di berbagai level, step atau proses di ekspresi gen. Bisa di level DNA-nya, bisa di level RNA-nya maupun di level proteinnya. Nah, teknologi apa sih sebetulnya yang digunakan pada saat kita mempelajari nutrigenomics, gitu ya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, nutrisi itu bisa mempengaruhi pada berbagai level gene expression. Ya, bisa di DNA, RNA ataupun protein. Oleh sebab itu, kita bisa meneliti atau melihat di level-level ini, gitu ya. Kalau yang di proteomics, ya, berarti levelnya protein. Teknologi yang digunakan bisa menggunakan flow cytometer atau MS. Ya, mass spectrometer. Kalau transkriptomik, berarti ini levelnya adalah RNA. Kita bisa menggunakan teknologi yang disebutnya next generation sequencing. Jadi langsung mensequencing atau mengurutkan RNA yang kita teliti. Kalau level genomics atau epigenomics, kita juga ada yang disebutnya next generation sequencing atau metode-metode yang lain. Ya. Jadi ini teknologi-teknologi terbaru yang saya pun masih belajar, ya. Genomics, transcriptomics, dan proteomics. Bahkan kalau mau lihat ke metabolomics juga ada, gitu. Yang bagian bawah itu adalah metabolomics. Jadi kita melihat metabolit apa saja sih yang dipengaruhi oleh nutrisi yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga tujuannya kita nanti bisa melihat biomarker tertentu yang digunakan untuk pengobatan atau pencegahan penyakit tertentu. Nah, jadi penjelasan tentang genetic variation sudah saya lakukan, direct interaction juga sudah. Dan yang terakhir ini adalah ilmu baru yang disebutnya epigenetic interaction, di mana nutrisi itu bisa mengubah struktur DNA-nya, tapi tidak mengubah susunan nukleotidanya. Jadi tidak bisa mengubah A menjadi T, C menjadi G, G menjadi A, dan seterusnya. Hanya strukturnya saja DNA yang akan diubah, gitu ya. Sehingga ini akan bisa menyebabkan perubahan ekspresi gen. Nah, mungkin ada beberapa ibu atau bapak yang sudah mengenal tentang struktur dari kromosom yang disebutnya ada heterokromatin dan eukromatin. Kalau eukromatin itu biasanya bagian dari kromosom yang sedang aktif melakukan transkripsi atau sedang aktif melakukan ekspresi gennya. Kalau yang heterokromatin itu biasanya dia diam, nggak melakukan apa-apa. Tapi karena pengaruh suatu nutrisi atau bioactive compounds, yang heterokromatin ini nanti bisa berubah menjadi eukromatin. Karena struktur... 2 menit lagi. Ya. Baik, ya. Ini sudah mau selesai juga. Terima kasih. Jadi, yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu nutritional epigenomics yang sebetulnya bisa kita lihat di struktur dari kromosom. Oke. Nah, perbedaan ini adalah identical twins, tapi mereka berbeda rambutnya. Ya, dia berbeda, mungkin ada beberapa perbedaan sedikit di bagian hidungnya. Ada perbedaan sedikit di besar matanya, ya, atau warna kulitnya dan seterusnya. Nah, ini disebabkan ternyata karena perubahan struktur
DNA-nya. Yang awalnya seperti yang sebelah kiri, yang mampat, ya, DNA methylation, kemudian akan ada perubahan atau perbedaan antara dua cewek ini menjadi yang satunya lebih renggang-renggang. Nah, inilah yang disebutnya epigenetics. Ya, levelnya ada di sini. Ya, jadi pengemasan kromosom DNA Bapak Ibu itu sangat luar biasa. Kenapa kromosom kita itu tidak jadi bulat gitu ya? Padahal kalau misalnya Bapak Ibu menyimpan earphone gitu ya di saku, itu kan bikin kesel ya. Kadang kan bisa langsung kok bisa masuk ke melilit dan segala macam, tapi DNA kita tidak akan pernah seperti itu. Ya, karena adanya pengemasan yang sangat luar biasa. DNA packaging yang dibantu protein yang disebutnya histon. Nah, disinilah letak terjadinya modifikasi struktur dari DNA dari yang mampat menjadi loose yang bisa dipengaruhi oleh nutrisi-nutrisi tertentu. Nah, balik lagi ke kedua mencit yang saya suka ini gitu. Nah, ternyata proses yang menyebabkan perbedaan antara yang kuning dan yang hitam itu disebabkan karena adanya proses yang disebutnya metilasi. Ya, di slide saya ini ada disebutnya DNA methylation. Nah, methyl group ini di ibu yang diberikan makan folat, methyl groupnya itu sangat banyak. Oleh sebab itu dia menjadi healthy teen. Sedangkan ibu yang tidak diberikan asupan folat itu tidak mempunyai banyak methyl group sehingga gennya tidak termetilasi menyebabkan dia rentan terhadap penyakit. Satu lagi, tidak hanya dari ibu ternyata, dari bapak pun itu bisa menyebabkan keturunannya juga bisa mengalami perubahan. Di sini ada suatu studi di mana germline dari bapak itu dilihat. Kalau bapaknya itu gemuk spermanya, spermanya diambil, kemudian dikawinkan dengan ibunya juga yang gemuk. Ternyata keturunannya juga akan menjadi gemuk. Ya, jadi inti dari studi ini adalah bahwa it is not only you are what you eat, but also you are what your parents ate. Ya, jadi apa yang orang tua makan itu juga bisa menyebabkan Bapak Ibu seperti sekarang ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa nutritional genomics ini tujuannya adalah untuk mencegah atau mendelay suatu penyakit yang menggunakan beberapa teknologi terkini seperti genomics, transcriptomics, proteomics, dan metabolomics untuk menanyakan tentang bagaimana sih polimorfisme genetik itu terjadi, mempengaruhi asupan nutrisi, bagaimana nutrisi itu mempengaruhi ekspresi genetik dan impact-nya terhadap metabolic pathway, bagaimana regulasi ini bisa diganggu pada suatu penyakit-penyakit tertentu. Dan ini adalah slide saya yang terakhir. Tujuan utamanya yaitu nanti ke personalized nutrition. Dengan research tool di sebelah kanan dan dietary yang kita sudah punya, itu bagaimana kita mempelajarinya di nutrigenomics. Terima kasih Bu Nita, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ini pertanyaan yang pertama ini ditujukan untuk Pak Indra. Apakah pertanyaan ini dari Ibu Helsi Diah Puspitasari, DCNA dari RSUD Kota Bekasi, Pak? Pertanyaannya, apakah pada orang sehat perlu melakukan pemeriksaan genetik untuk memastikan pengaturan makanan sehingga dapat mencegah penyakit? Ya, terima kasih Bu Nita. Jadi orang normal apakah perlu pemeriksaan genetik gitu ya? Iya. Sepertinya. Betul, ya. Pak. Dari Ibu siapa tadi, Bu Nita? Ibu Helsi. Bu Helsi Diah Puspitasari. Oke. Bu Helsi, terima kasih atas pertanyaannya. Tergantung tujuannya, sepertinya Bu Helsi. Tidak semua orang perlu untuk pemeriksaan genetik. Perlu mungkin kalau misalnya ibu sedang atau keluarga atau seseorang itu mungkin sedang melakukan diet tertentu,
gitu ya, atau sedang ada resiko-resiko tertentu yang beberapa bulan atau beberapa tahun belakangan ini mungkin merasa tidak nyaman dengan sesuatu gitu ya. Tapi saya pikir karena pemeriksaan genetik ini untuk di Indonesia masih relatif mahal ya, pertama untuk misalnya genetik sepertinya di RSAS dan yang setahu saya ada di Eijkman dan di RSAS itu masih relatif mahal gitu. Termasuk untuk penelitian-penelitian yang saya sebutkan tadi untuk omics seperti transkriptomics, kemudian genomics, proteomics itu masih tergolong mahal untuk orang Indonesia. Jadi saya pikir jawaban saya adalah itu tergantung tujuan ibu untuk untuk pemeriksaan genetik itu apa, gitu aja. Terima kasih Bu. Menanyakan apakah kebiasaan makan seseorang dengan jenis makanan tertentu itu dapat mempengaruhi mood seseorang tersebut. Oke. Baik. Ya. Langsung saya jawab saja Bu Nita. Langsung Pak. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu atau Bapak Rita. Ini menarik sekali pertanyaannya. Sebetulnya saya inginnya sih tadinya memberikan materi juga tentang brain gut microbiota, tapi kayaknya waktunya nggak akan cukup. Nah, memang betul untuk asupan tertentu itu bisa sangat mempengaruhi mood gitu ya. Karena ternyata dari beberapa studi menyatakan bahwa microbiota yang ada di dalam usus kita itu juga berperan aktif dalam menyebabkan emosi dan mood kita setelah memakan asupan tertentu gitu ya. Nah, ternyata dari studi juga mikrobiota yang ada di dalam usus kita mampu menghasilkan beberapa jenis neurotransmitter yang mirip dengan neurotransmitter yang dihasilkan oleh sel-sel yang ada di saraf atau otot kita. Jadi jawabannya untuk asupan tertentu itu bisa mengubah mood akibat dari kerja dari mikrobiota yang ada di dalam tubuh. Gitu. Terima kasih. Variasi genetik apakah yang terjadi pada orang dengan obesitas, Pak? Ya, mohon penjelasannya. Oke. Itu tergantung ya. Tadi dari beberapa pemateri baik Pak Agus maupun Pak Muri, kita lihat stepnya di diabetesnya itu sudah di step yang keberapa gitu ya. Karena gennya pun itu bisa berbeda-beda gitu. Ada yang berhubungan dengan circadian clock system gitu ya. Jadi ada yang berhubungan dengan jam circadian kita untuk yang berhubungan dengan diabetes itu ada. Ada yang berhubungan dengan gen yang berhubungan dengan imun sistem seperti interleukin tadi gitu ya. Kemudian ada juga yang pastinya leptin, insulin, kemudian NPY dan segala macam. Itu ternyata semua mempunyai beberapa variasi di beberapa orang, baik yang sehat maupun yang diabetes gitu ya. Nah, ini seperti yang saya katakan barusan bahwa ini tergantung mau studinya di mana gitu, di tahap awal diabetes atau obes atau di tengah atau di akhir gitu. Itu semua ada variasi genetik yang terjadi ternyata gitu. Dan ini semua yang akan dijadikan studi nutrigenomics dan nanti penanganannya seperti apa itu bisa terjadi. Mungkin itu dari saya. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Indra, masih Pak Indra, dari Ibu Ratna Kartika Ningrum, RSUD Banyumas. Untuk orang yang sudah mengalami kelainan tertentu dalam gennya, apakah bisa mencegah untuk tidak menurun kepada anaknya? Bagaimana caranya? Okay. Ya. Baik, untuk single genes itu mungkin karena kita sudah ada yang disebutnya gene terapi, ya, terapi gen.
Jadi untuk untuk single gen tunggal itu masih memungkinkan. Tapi begitu sudah multiple genes itu agak susah gitu ya. Nah, terapi gen ini pun sampai sekarang belum ada clinical trial sampai ke clinical trial stage 3 atau 4. Karena untuk sementara beberapa agen yang digunakan itu menggunakan virus, ya, genomnya virus, dan ini harus betul-betul dipelajari gitu, karena ternyata untuk sudah stage kedua misalnya clinical trial kedua, ternyata ada beberapa hal yang berhubungan dengan toksisitas atau ditolak oleh imun sistem, maka harus diulang lagi gitu. Nah, memungkinkan jawaban saya, cuman untuk di Indonesia sementara masih belum, karena trial and errors untuk gene terapi ini atau terapi gen ini masih banyak dikembangkan oleh di luar negeri, sementara ini di Eropa ataupun di Amerika. Ada salah satu contoh penyakit yang disebutnya SCID yang memang bisa menyembuhkan. Itu ada pasiennya dari India, masih kecil, kemudian diterapi dengan mengambil hematopoietic stem cells, kemudian direkayasa secara bioteknologi dan dimasukkan kembali ke dalam pasien, dan pasiennya bisa sembuh sampai sekarang gitu. Jadi kemungkinan itu ada, cuman mungkin di Indonesia masih masih belum banyak berkembang, kecuali dengan menggunakan stem cell gitu ya. Tapi untuk memperbaiki gen yang sudah termutasi dengan cara terapi gen itu masih menjadi bahan untuk bisa dikembangkan. Itu mungkin Bu Nita dari saya. Baik, terima kasih. Jadi untuk materi yang sudah sampaikan dan juga diskusi-diskusi hari ini, bahwa nutrigenomics ini adalah disiplin ilmu yang baru yang fungsinya adalah memang untuk mempelajari interaksi antara gen, lingkungan, dan nutrisi. Perlu diingat bahwa ketika kita membicarakan tentang nutrigenomics, kita harus mempelajari beberapa polimorfisme yang ada di dalam tubuh setiap manusia atau di dalam suatu populasi. Oleh sebab itu kemudian muncullah istilah personalized nutrition. Jadi tidak hanya personalized medicine atau personalized drugs, tapi sekarang juga ada yang disebutnya personalized nutrition, karena setiap orang mempunyai biochemical processes yang berbeda dan juga variasi genetik yang berbeda yang menyebabkan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu bisa berbeda untuk asupan makanannya, ataupun asupan makanan yang diterima itu bisa mempengaruhi proses biologis ataupun ekspresi gen yang ada di dalam tubuh. Nah, tujuan dari nutrigenomics itu adalah untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap bagaimana suatu asupan makanan atau nutrisi itu berinteraksi dengan spesifik gen yang ada di dalam tubuh kita, yang mana kita bisa mempelajarinya dengan beberapa teknologi terbaru yang sudah saya jelaskan tadi, seperti genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, dan sekarang yang terbaru yaitu epigenetics, di mana kalau bedanya genomics dengan epigenetics, kalau genomics itu yang dipengaruhi adalah susunan nukleotidanya, basa nukleotidanya, tapi kalau epigenetics yang dipengaruhi adalah struktur dari DNA-nya tanpa mempengaruhi susunan atau urutan dari basa nukleotidanya. Nah, ini yang sangat penting sekarang, yang juga banyak Mungkin itu saja dari saya, Bu Rita, untuk closing statement-nya.